Shalom saudara, GKM menyapa kita pada hari ini. Saudara, saya yakin kita semua sepakat dan setuju bahwa setiap orang itu mendambakan kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang nyaman kita berpikir bisa kita peroleh ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau ketika kita mendapatkan sesuatu yang dunia ini tawarkan yang dimiliki oleh banyak orang. Kita akan merasa nyaman ketika kita punya banyak uang. Kita akan merasa nyaman ketika kita punya jabatan, punya pekerjaan yang mapan, yang menjanjikan. Kita akan merasa nyaman hidup kita kalau kita itu populer, dikenal, banyak fans. Kita juga bisa merasa nyaman di dalam kehidupan kita ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita dan yang peduli kepada kita. Akan tetapi ketika kita mengejar kenyamanan-kenyamanan itu, dalam proses kita mengejar kenyamanan itu, kita seringkali berusaha untuk menggenggam segala sesuatu supaya kita tidak kehilangan apapun. Karena tidak ada satu orang pun yang menginginkan kehilangan. Kehilangan itu menyakitkan, saudara. Tetapi di dalam kehilangan itu, kita dapat akhirnya kembali merenungkan bahwa ketika kita kehilangan sesuatu yang bagi kita itu berharga, kita mulai berduka cita. Ketika kita berduka cita, kita mulai mengingat kembali betapa berharganya hal yang hilang itu. Tanpa kehilangan, tanpa duka cita, kita mungkin akan take it for granted, menganggap bahwa segala sesuatu yang kita miliki memang sudah sepantasnya kita dapatkan. Sudah sepantasnya kita menjadi kaya, sudah sepantasnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita, sudah sepantasnya kita dihormati banyak orang, sudah sepantasnya kita memiliki segalanya. Akan tetapi ketika kita kehilangan dan kita mulai berduka cita, kita kembali merenungkan kembali apa artinya segala sesuatu yang kita miliki. Harta, benda, manusia, jabatan, status sosial, semuanya itu adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan untuk kita bisa mengingat bahwa berkat Tuhan itu Dia sediakan bagi kita. Banyak orang berduka cita ketika mereka kehilangan uang, ketika mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, ketika mereka kehilangan kenyamanan di dalam kehidupan mereka. Tetapi sesungguhnya di dalam duka cita itu, di dalam kehilangan itu, Tuhan ingin mengajarkan kembali kepada setiap kita. Ada satu makna yang melampaui kepemilikan kita akan sesuatu yang bisa kita genggam di dunia ini. Harta, manusia, jabatan, kenyamanan hidup. Tuhan ingin mengajarkan kita untuk kembali kepada hal yang paling mendasar di dalam kehidupan kita, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Ketika kehilangan harta duniawi, ketika kehilangan orang yang kita kasihi, ketika kehilangan kenyamanan hidup, ketika kehilangan jabatan, kita berduka cita sedemikian. Tetapi pernahkah kita berduka cita dengan sungguh-sungguh ketika kita kehilangan relasi kita dengan Tuhan karena keberdosaan kita? Saudara, Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mungkin kita melihat paradoks di antara dua kata ini, duka cita dan penghiburan. Apa baiknya duka cita? Di mana letak penghiburan di dalam duka cita itu? Ketika Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, artinya orang yang merasakan duka cita itu akhirnya melihat kembali kerapuhan manusiawinya. Melihat kembali keterbatasannya, bahwa dia tidak dapat menggenggam segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan kekuatan mereka. Tetapi ketika mereka berduka cita, mereka mengakui kelemahan, kerapuhannya untuk kembali datang ke pangkuan Allah dan dihibur oleh Allah itu sendiri. Ketika kita berduka cita, Allah bukan hanya ingin mengajarkan kita untuk berduka cita atas kehilangan materi di dunia ini. Tapi yang paling mendasar kita harus menyadari bahwa kehilangan diri kita sendiri, kehilangan kekudusan hidup kita, kehilangan relasi kita dengan Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting untuk kita rasakan duka citanya. Karena di dalam duka cita itu membuka pintu kesadaran, kerendahan hati untuk kita membiarkan Allah kembali menjangkau kita. Saudara, di tengah masa prapaskah ini banyak di antara kita yang terus memikirkan bahwa saya mendapatkan keselamatan karena Kristus mati untuk saya. Tapi tidak pernah ada seorang pun yang bisa mendapatkan keselamatan
anugerah keselamatan Allah itu tanpa terlebih dahulu menyadari bahwa dia kehilangan kekudusan hidupnya, kehilangan relasinya dengan Tuhan, dan dia berduka cita atas kehilangan itu, sehingga ada pintu baginya untuk kembali dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Saudara, berbahagialah setiap kita yang berduka cita, karena kita akan mendapatkan penghiburan. Berduka citalah atas dosa kita, berduka citalah atas kehilangan kita, relasi kita dengan Tuhan di tengah kesibukan kita, di tengah banyak hal yang lebih prioritas sehingga kita menggeser Tuhan di tengah-tengah hati kita. Kesadaran itu harusnya membawa kita menghayati masa prapaskah ini dengan lebih sungguh-sungguh. Ketika kita menyadari, mari kita berduka cita bersama-sama. Dan di tengah duka cita itu, biar Tuhan kembali merangkul kita, menghibur kita, dan membawa kita kembali ke pelukannya. Selamat merenungkan dan selamat memasuki masa prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.